Ratusan petani penggarap di Desa Moho dan Desa Mariah Jambi Kabupaten Simalungun terlibat kericuhan saat menghadang ratusan aparat gabungan yang akan masuk ke lahan mereka. Sejumlah anak-anak yang ikut aksi mengalami luka akibat senjata tajam pihak perkebunan unit Bah Jambi yang mengerahkan ratusan karyawannya untuk melakukan pengosongan lahan. Hal ini dilakukan pihak perkebunan karena hak guna usaha atas lahan seluas 200 hektar diklaim milik perkebunan. Sementara ratusan warga yang tergabung dalam kelompok 147 sudah bertahun-tahun menggarap lahan yang diklaim sebagai lahan masyarakat. Yang dilakukan oleh pihak perkebunan adalah pengerusakan terhadap tanaman masyarakat. Alasan mereka merusak kenapa, Pak? Alasan mereka merusak untuk pembersihan. Selama ini siapa yang menanami tanah itu, Pak? Yang menanami tanah itu ya tentu aja masyarakat. Akibat kericuhan ini, sejumlah anak-anak dan warga melaporkan pihak PT PN 4 Kebun Bah Jambi atas tindakan mereka yang melukai warga. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki dan Anda menyaksikan Newsroom selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua mulai Senin pekan depan. Sidang akan digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Tersangka yang akan disidang hari Senin yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara Barada Eliezer akan disidang mulai 18 Oktober atau Selasa pekan depan. PN Jaksel sudah menunjuk tim majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Joshua. Mereka adalah Wahyu Iman Santosa sebagai hakim ketua, sedangkan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota. Sementara itu terkait pengamanan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini belum memenuhi panggilan KPK atas dugaan kasus gratifikasi. Dalam 2 kali panggilan KPK, NMB mangkir dengan alasan sakit. Apakah ada kemungkinan NMB dijemput paksa? Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan Omega Batkorumbawa yang berada di Jayapura, Papua. Baik, sebelum kita ke Omega, pemirsa, kita saksikan KPK tetapkan tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Sementara itu, tim pengacara keluarga Lukas NMB menyerahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB Senin kemarin menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulce Wenda dan Asrak Bona Timoramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua dan alasan penolakan berdasarkan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ibu Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor dan pasal 168 ayat 2 KUHP yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan, bawahan berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya pihak lain yang telah berstatus tersangka di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Hal tersebut terungkap dalam agenda pemeriksaan yang ditujukan kepada istri dan anak Lukas NMB. Selain bersaksi untuk Lukas, keduanya juga dijadwalkan bersaksi untuk tersangka lain. Dan kami
juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Namun dalam kasus ini KPK belum menjelaskan konstruksi perkara termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengamanan di tapal batas Republik Indonesia Papua Nugini masih fokus pada pelintas batas yang membawa barang-barang ilegal serta ancaman kelompok bersenjata. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua. Posisi Lukas NMB sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Papua juga telah dicopot sementara. Pemirsa, apakah mungkin Lukas NMB dijemput paksa karena menolak 2 kali panggilan KPK, bahkan istri dan anaknya pun menolak untuk dipanggil KPK. Kami sudah terhubung dengan rekan Omega Batkorumbawa yang berada di Jayapura, Papua. Omega, apakah ada kemungkinan KPK menjemput paksa Lukas NMB di kediamannya? Terima kasih Anissa. Situasi di Kota Jayapura masih kondusif. Untuk pagi telah tiba dokter dari Singapura, dokter yang merawat atau mengobati Gubernur Papua Lukas NMB sejak 2017 lalu. 3 dokter yang telah tiba di Jayapura tadi pagi telah langsung mendatangi kediaman Gubernur Papua Lukas NMB untuk melakukan pengobatan serta perawatan di kediaman pribadi. Namun hingga saat ini tim dokter dan dokter pribadi belum bisa mengumumkan hasil dari pemeriksaan yang tadi dilakukan di kediaman pribadi Lukas NMB. Baik, Omega, apakah dokter pribadi Lukas NMB yang didatangkan dari Singapura ini akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokter yang dipilih oleh KPK menangani kasus ini? Hingga saat ini kuasa hukum belum memberikan keterangan apakah dokter yang dari Singapura yang hasilnya yang akan dipakai untuk KPK. Namun pihak KPK masih memberikan saran untuk dokter yang diberikan KPK untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB. Hingga saat ini belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Baik, Omega, apakah simpatisan Lukas NMB masih berjaga-jaga di depan rumah kediaman NMB? Saat ini gelombang massa pendukung Lukas NMB mulai menyurut. Artinya yang sebelumnya sekitar 700 massa pendukung mulai berkurang menjadi sekitar 200 pendukung masih menduduki kediaman pribadi Lukas NMB. Baik, terima kasih Omega Batkorumbawa melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali, Omega. Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit dan sedang fokus dalam pengobatan. Sementara itu KPK belum meminta untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Sejak ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB belum berhasil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. NMB sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Di samping itu, massa pendukung NMB juga terus melakukan aksi dukungan kepada NMB dan menolak penetapan tersangka NMB. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum dan memenuhi panggilan KPK. Jokowi menegaskan kedudukan seluruh warga negara sama di mata hukum. Sementara itu, Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Juwinta Ombo Sembiring menyampaikan hingga kini belum ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperketat penjagaan di wilayah perbatasan termasuk jalan-jalan tikus atau jalan setapak di Skau hingga Senggi. Secara permintaan resmi kita belum ada, namun koordinasi dengan pihak kepolisian, baik Polda, koordinasi dengan pos-pos TNI, pos-pos polisi di pasar tetap dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB pernah melintas tanpa dilengkapi dokumen negara melalui jalan tikus nekat masuk ke Papua Nugini tanpa seizin Mendagri. Dari Jayapura, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan bertambah di RSSA Malang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.